Halo Movie Mania, film yang akan saya review kali ini berjudul Don't Look Up. Film ini disutradari oleh sutradara terkenal Adam McKay dan dibintangi aktor dan aktris papan atas. Oke, tanpa harus berlete-lete, cus ke ceritanya. Bersama saya Joe di Nonton Singkat. Mayday, Mayday, I will stay on this channel. Kate yang sedang jaga malam di laboratorium Subaru di Michigan tiba-tiba mendeteksi pergerakan komet. Penemuan Kate langsung dirayakan bersama dosennya Profesor Mindy beserta teman-temannya karena komet ini pernah mendekati matahari jauh sebelum peradaban manusia ada. Setelah perayaan, Profesor Mindy dan Kate mencoba menghitung orbit komet tersebut. Dan alhasil, dalam waktu 6 bulan 14 hari, komet yang sebesar Gunung Everest akan menabrak bumi dan jatuh di Laut Pasifik yang menyebabkan tsunami dengan gelombang yang sangat tinggi dengan kekuatan 1 miliar bom Hiroshima. Mereka sempat tidak percaya dan melakukan penghitungan berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Malam itu juga, Profesor Mindy melaporkannya kepada Kepala NASA, Dr. Calder, dan meneruskannya kepada Dr. Teddy, Kepala Pertahanan Planet. Profesor Mindy sekali lagi menjelaskan bahwa komet sebesar Everest akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan 14 hari yang dapat menyebabkan kepunahan populasi bumi. Tanpa berpikir panjang, Dr. Teddy memerintahkan anak buahnya menjemput Kate dan Profesor Mindy segera dibawa ke Gedung Putih untuk bertemu Presiden. Teddy juga menyebarkan data tersebut ke beberapa ahli astronom di Amerika secara rahasia. Perasaan mereka berdua bercampur aduk, apalagi Dr. Mindy yang mempunyai penyakit gugup sehingga harus mengkonsumsi obat penenang. Setibanya di White House, Kate dan Profesor Mindy bertemu langsung dengan Dr. Teddy dan Jenderal Dames, wakil Pentagon. Mereka melakukan perbincangan kecil sambil menunggu kedatangan Presiden Jane. Beberapa menit kemudian, Presiden Jane pun tiba beserta staf. Dr. Teddy langsung mengenalkan diri, tapi tidak digubris sedikit pun. Jason, sang kepala staf Gedung Putih, meminta mereka untuk menunggu beberapa menit saja, karena Presiden Jane sedang melakukan perayaan ultah salah satu stafnya. Profesor Mindy dan Kate terheran-heran atas perlakuan Presiden yang cuek, karena kabar yang dibawa adalah masalah darurat dunia. Dan lebih lucunya lagi, mereka disuruh menunggu hingga acara ultah yang gak penting itu hingga usai. Sembari menunggu, Jenderal Dames membawakan sebotol mineral dan camilan yang dibelinya dari kantin untuk melepas dahaga. Ia menarik $10 untuk itu. Ya lumayan mahal sih. 7 jam mereka menunggu. Hari mulai gelap dan pesta tak kunjung usai. Akhirnya Jenderal Dames terpaksa meninggalkan mereka karena tugas. Kate pergi ke kantin dan membeli sebotol mineral yang ternyata gratis. Lalu Kate menceritakannya bahwa mereka sudah dipalak oleh sang jenderal. Beberapa jam setelah jenderal pergi, akhirnya si Jason keluar dan berkata bahwa pertemuannya ditunda besok karena presiden sudah lelah. Hal itu pun sentak membuat mereka bertiga tidak terima karena mereka membawa berita yang sangat penting dan telah menunggu begitu lama. Keesokan harinya, Presiden Jane menemui mereka dan mendengarkan penjelasan dari Profesor Mindy. Setelah penjelasan panjang lebar dari Profesor Mindy, Presiden Jane malah bertanya kembali ke Profesor Mindy, apa untungnya bagi Presiden jika menangani masalah itu. Karena Presiden Jane kini sedang sibuk mempersiapkan pemilu 3 minggu lagi, dan dia tidak mau salah langkah dalam menangani hal tersebut yang berpengaruh pada pemilunya nanti. Profesor Mindy, Kate, dan Dr. Teddy sedikit kaget dengan keputusan Presiden. Tanpa banyak basa-basi, Kate menyela dan berkata bahwa semua orang akan mati dalam waktu 6 minggu. Presiden menanggapi Kate biasa aja. Dia menyuruh mereka segera pergi dan memerintahkan untuk menunggu kabar darinya. Presiden juga berpesan bahwa informasi ini bersifat rahasia.
Setelah pertemuannya dengan presiden, mereka bertiga merencanakan sesuatu untuk menyebarkan informasi itu walaupun bersifat rahasia. Kate berencana memperkenalkan Philip, pacarnya, yang mempunyai koneksi ke banyak media. Dr. Teddy menyetujuinya dan segera untuk menghubungi Philip, kekasihnya. Profesor Mindy dan Kate pergi ke media cetak ternama di New York. Mereka menceritakan apa yang akan terjadi beserta keputusan yang diambil presiden. Semua staf media terheran-heran dengan keputusan yang diambil presiden. Mereka akan mengeluarkan artikel tentang komet besok. Tapi sebelumnya, Profesor Mindy dan Kate diminta untuk tampil di acara TV terkenal untuk memberi penjelasan tentang komet temuannya. Philip, kekasih Kate, mengantarkan mereka ke stasiun televisi untuk tampil di acara terkenal tersebut. Tapi lucunya, sebagai bintang tamu, mereka berada di jadwal kedua setelah artis yang lagi naik daun. Sebelum tampil, Profesor Mindy merasa gugup berlebihan hingga tiba di mana giliran mereka tampil untuk memberi penjelasan tentang penemuan itu. Profesor Mindy menjelaskan apa yang akan terjadi, tapi malah kedua host itu malah tertawa mendengar cerita itu. Kate yang geram melihat mereka tidak serius menanggapi, akhirnya dia menyela dan berkata, semua orang akan mati, lalu Kate langsung meninggalkan tempat itu. Sikap Kate di depan televisi menimbulkan meme-meme yang dibuat netizen Amerika dan menganggap Kate gila. Keesokan harinya, Profesor Mindy, Kate, dan Dr. Teddy dibawa ke Gedung Putih untuk bertemu presiden dengan cara ditangkap agen FBI seperti buron kelas kakap. Pertemuan kedua bersama presiden membuahkan hasil. Presiden mendapatkan perhatian Kate karena sikapnya di media. Akhirnya presiden menerima rencana Dr. Teddy dan Profesor Mindy tentang penghancuran komet di luar angkasa. Presiden juga mengambil langkah melalui siaran darurat secara langsung di beberapa media tentang penyelamatan bumi dari benturan komet. Pidato itu diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut bersama partainya, di mana setelah usai berpidato, acara kembang api pun berlangsung. Ada-ada saja ya guys, di mana orang lagi tegang, ini kok malah happy-happy, kayak mau tahun baruan aja. Tiba di mana hari penyelamatan dunia berlangsung. Mereka semua berkumpul untuk peluncuran roket penghancur komet yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Selama peluncuran berlangsung, tiba-tiba datang orang paruh baya bernama Peter, dan Kate menanyakan orang itu karena tidak semua orang masuk begitu saja. Peter adalah pendana tunggal partai yang diusung Presiden Gene dan seorang CEO perusahaan teknologi komunikasi canggih di Amerika. Selama acara berlangsung, Peter mendadak memanggil Presiden Gene. Dan beberapa menit kemudian, roket yang telah lepas landas jauh meninggalkan landasannya tiba-tiba berbalik arah. Semua pun terheran-heran termasuk warga yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Kate, Dr. Teddy, dan Profesor Mindy bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Presiden memanggil Profesor Mindy untuk bergabung ke dalam rapat tertutup penjelasan alasan pembatalan peluncuran itu. Peter menjelaskan bahwa komet yang akan menabrak bumi ternyata membawa sumber alam yang sangat kaya dan menguntungkan bagi perkembangan kemajuan teknologi. Peter mempunyai rencana akan membagi kecil-kecil komet tersebut dengan cara meledakkan dengan alat super canggihnya dan membiarkannya jatuh ke laut. Profesor Mindy sangat tidak setuju dengan usulan Peter karena sangat berbahaya dan menanyakan apakah alat tersebut pernah diuji coba. Peter menjawab belum. Tapi Peter mencoba membujuk semua perwakilan negara yang hadir di sana untuk mendukungnya. Peter akan membagi hasil dalam kandungan komet yang sangat menguntungkan bagi kemajuan masing-masing negara. Mereka pun menyetujui usulan Peter dan mengabaikan Profesor Mindy. Akhirnya Profesor Mindy, Kate, dan Dr. Teddy memutuskan untuk mengundurkan diri dari tim itu. Rencana yang akan dilakukan Peter mulai terdengar warga Amerika dan media. Profesor Mindy diundang kembali ke acara televisi yang pernah dia datangi. Kali ini dia tampil tanpa didampingi Kate. Dia ditanya tentang apakah keberadaan komet berhubungan dengan politik dan bisnis. Profesor Mindy menjawab tidak ada kaitannya dengan bisnis dan ini nyata. Namun lagi-lagi kedua host tersebut menanggapinya dengan lelucon. Profesor Mindy sudah tak tahan lagi mendengar lelucon mereka. Dia melakukan seperti apa yang pernah Kate lakukan di hadapan kamera secara live.
Setelah tampil di media, Profesor Mindy pulang kembali ke Michigan menemui keluarganya. Di tengah perjalanan, dia menghentikan mobilnya dan melihat ke atas di mana dia melihat komet yang selama ini ia bicarakan. Kate dan Profesor Mindy menyebarkan video komet tersebut ke media sosial dengan slogan "Look Up". Akhirnya banyak yang percaya dan tidak sedikit pula yang tidak percaya. Kabar berita yang disebar itu memicu kerusuhan di beberapa negara. 25 hari lagi komet akan menabrak bumi, di mana bertepatan dengan pemilu. Pihak Presiden Jin mengadakan kampanye melawan Profesor Mindy dengan slogan "Don't Look Up". Komet yang semakin dekat dan warga semakin resah. Akhirnya peluncuran beberapa roket yang membawa bom untuk memecah komet itu dilaksanakan. Satu persatu roket mengalami kendala dan beberapa bom berhasil menempel pada komet tersebut. Tapi sayangnya, bom super canggih itu tidak mampu menghancurkannya. Peter dan Presiden Jin tiba-tiba pergi begitu saja, meninggalkan Jason dan para kru di ruang kendali untuk menyelamatkan diri. Jason hanya terdiam menyaksikan kegagalan proyek tersebut. Di suatu tempat di kediaman keluarga Profesor Mindy, Kate dan Dr. Teddy menikmati menit-menit terakhir dengan mengadakan makan malam bersama-sama hingga kehancuran itu terjadi. Di akhir cerita, Peter, Jin, dan para elit politiknya kembali ke bumi, di mana situasi bumi kembali kepada zaman dinosaurus. Itulah akhir cerita singkat film Don't Look Up. Jumpa lagi di cerita singkat film berikutnya. Kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.